Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Amalia dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi SPSS untuk menguji data normalitas dan korelasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang uji normalitas. Ini adalah data normalitas yang sudah disediakan. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS, lalu klik variabel view. Di bagian name, kita ketik tinggi badan dan berat badan. Lalu desimalnya itu kita ubah menjadi 0. Klik lagi data view dan balik lagi ke Word. Copy semua datanya lalu masukkan ke data view. Lalu klik analyze, klik regression, klik linear. Tinggi badannya ini kita masukkan ke independen dan berat badan kita masukkan ke dependen. Setelah itu klik save. Maka di bagian residualsnya itu kita klik under standardize, lalu klik continue dan klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Tapi ini kita abaikan saja. Lalu kita klik lagi analyze, klik non-parametric test, klik legacy dialogs, lalu klik satu sampel KS. Di paling bawah itu kita pindahkan ke tes variable list, lalu kita klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Ini dinyatakan normal, yang dilihat itu di bagian asimsiknya. Di sini nilai signifikansinya itu sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05. Maka dinyatakan normal karena sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji normalitas bisa dilihat, yakni jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang data korelasi. Ini adalah data korelasi yang sudah disediakan. Pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS, lalu klik variabel view. Di bagian name, kita ketik X dan Y. Desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu, measure-nya kita ubah menjadi scale. Klik data view. Lalu kita buka Word dan copy semua datanya. Lalu kita pindahkan ke data view. Lalu klik analyze, klik correlate, lalu klik bivariate. Kedua data ini kita pindahkan ke variables. Lalu klik OK. Setelah itu, akan muncul tabel hasil korelasi antara variabel X dan variabel Y. Kita lihat dulu dasar pengambilan keputusannya. Berdasarkan nilai signifikasi sigma-to-tail, jika nilai sigma-to-tail lebih besar dari 0,05, maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Sebaliknya, jika nilai sigma-to-tail lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat korelasi. Berdasarkan nilai R hitung, jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka ada korelasi antar variabel. Sebaliknya, jika nilai R hitung lebih kecil dari R tabel, maka artinya tidak ada korelasi antar variabel. Berdasarkan tanda bintang yang diberikan SPSS, jika terdapat tanda bintang 1 atau 2 pada nilai percent correlation, maka antara variabel yang dianalisis terjadi korelasi. Sebaliknya, jika tidak terdapat tanda bintang pada nilai percent correlation, maka antara variabel yang dianalisis tidak terjadi korelasi. Dengan catatan, tanda bintang 1 menunjukkan korelasi pada signifikansi 1% atau 0,01, sedangkan tanda bintang 2 menunjukkan korelasi pada signifikansi 5% atau 0,05. Balik lagi ke aplikasi SPSS. Di sini kita lihat pada bagian sigma-to-tail-nya itu 0,00, artinya lebih kecil dari 0,05. Maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Dari tabel ini kita bisa mengetahui bahwa percent correlation-nya 0,946. Selanjutnya kita bandingkan percent correlation dengan R tabel.
Kita lihat di sini percent correlation-nya itu 0,946 dan N-nya 12. Di sini kita lihat tanda bintangnya ada 2, berarti menunjukkan korelasi pada signifikansi 5% atau 0,05. Kita buka R tabelnya, kita lihat N-nya tadi 12, karena tadi signifikasinya itu 5% atau 0,05, maka kita lihat di bagian 0,05 yaitu 0,576. Di sini kita bisa lihat nilai R hitungnya itu 0,946 dan R tabelnya 0,576. Di sini menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel, maka artinya terdapat korelasi.